Wisata hutan mangrove ini terletak di Pangkal Babu, Desa Tunggal 1, Kecamatan Tunggal Ilir. Hutan mangrove ini masuk dalam kawasan lindung pantai timur Sumatera dengan luas kurang lebih 90 hektar. Kalau kita melewati pesisir pantai, akan terlihat hutan mangrove ini sangat tebal dan lebat. Tapi hanya di bagian hutan ini saja. Bibir pantai yang lain tinggal sedikit pohon mangrove-nya. Karena sudah menjadi milik masyarakat, sebagian jadi kebun dan sebagian lain jadi tambak udang atau ikan. Memasuki kawasan mangrove ini mulai terasa suasana sejuk, rindang, dan tenang. Suara kicauan burung yang bersahutan, bunyi binatang hutan yang lain seakan menyambut riang kedatangan kita. Airnya yang tenang, bak cermin memantulkan bayangan pepohonan mangrove yang teduh. Desir angin meniup dedaunan seperti bisikan puisi di telinga, merasuk ke relung hati, damai terasa. Hutan lindung pantai timur Sumatera yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luasnya kurang lebih 90 hektar. Ini hutan mangrove-nya kita lihat masih asli, masih bagus. Dari mana, Pak? Oh, nyari apa, Pak? Ketam. Oh, iya. Jadi, kalau di hutan mangrove pantai timur Sumatera, umumnya pantainya berlumpur karena menghadapi selat. Kalau di kawasan pantai barat Sumatera, pantainya umumnya berpasir dan berbatu karena berhadapan langsung dengan samudera luas. Hutan mangrove ini garis pantainya semakin bertambah maju ke depan karena endapan lumpur yang semakin tebal lama-kelamaan menjadi daratan. Sesuai dengan habitatnya yang berlumpur, banyak berkembang biak biota laut seperti siput, ketam, kepiting, udang, ikan, dan biota laut lainnya. Sehingga dapat kita pahami betapa pentingnya keberadaan hutan mangrove ini bagi perkembangbiakan biota dan ekosistem mangrove. Apabila hutan mangrove-nya berkurang, otomatis perkembangbiakan biota di ekosistem mangrove berkurang. Itu berarti juga akan mengurangi tangkapan nelayan. Itulah pentingnya kita menjaga hutan mangrove. Bukan hanya untuk nelayan, tapi juga untuk kelangsungan hidup dan kelestarian hutan mangrove yang juga dapat mengolah CO2 menjadi oksigen
yang sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi fungsi hutan mangrove sangat penting bagi kehidupan kita. Bila hutan mangrove kita rusak, maka secara tidak langsung juga merusak kehidupan manusia juga. Penting ditanamkan kesadaran masyarakat kita, generasi muda, untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Kawasan lindung hutan mangrove yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada kurang lebih 90 hektar. Selain dari itu sudah menjadi milik masyarakat atau APL, areal penggunaan lain. Tinggal sedikit ini saja yang menjadi kawasan lindung. Inilah yang harus kita jaga. Jadi fungsi hutan mangrove ini banyak. Juga sebagai shelter terhadap angin, terhadap gelombang tsunami. Apabila ada tsunami, bila hutan mangrove yang di depan lebat, maka hutan mangrove yang akan menahan gelombang tsunami-nya lebih dulu. Jadi walaupun airnya masuk sampai ke dalam, kekuatannya sudah lemah karena di shelter atau dipecah oleh hutan mangrove. Demikian juga dengan angin. Angin itu akan pecah bila melewati hutan mangrove. Jadi masyarakat yang tinggal di dalam akan terlindungi dari angin atau badai dari laut. Masyarakat kita mulai mudanya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Jadi kawasan mangrove ini khusus untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat cuma punya 90 hektar. Selain dari itu sudah menjadi Di dalam hutan mangrove Manggar Babu ini dapat kita temui satwa-satwa seperti monyet, burung pelatuk jambul merah, burung bango putih, dan biota laut yang berkembang biak di lantai hutan mangrove seperti cepakul, kadal, ketam, siput, kerang, udang, kepiting, ular bakau, dan berbagai jenis ikan. Ini di sepanjang treknya ada tempat untuk istirahat. Ini kalau kita sudah kecapean berjalan sampai ke ujung, kita bisa duduk di sini sambil menikmati pemandangan dan suasana sejuk. Di sini sambil mendengar suara-suara burung untuk melepas penat setelah kerja di kantor. Sekali-sekali ke sini memang asik, menghilangkan stres, mencari ketenangan. Hutan mangrove ini vegetasinya masih cukup lengkap. Vegetasi hutan mangrove yang dominan biasanya adalah api-api, pidada, perepat, legadai, menyiri, nipah, dan bakau. Semuanya ada di sini. Ini adalah ikan cepakul, hidup dan berkembang biak di dalam lumpur di lantai hutan mangrove. Sekilas terlihat seperti ikan, namun bukanlah ikan, tapi termasuk dalam famili kadal.
kalau diminum segar itu enak tuh. Nah, manis, cuman karena dia asin, agak ada asin dikit tapi manis. Kalau kelapa kan beda kan, kelapa memang manisnya kan. Ada juga tempat untuk istirahat duduk-duduk seperti gazebo untuk melepas penat sejenak, menikmati snack atau makanan ringan yang dibawa sambil merasakan sejuk dan suasana alam yang tenang. Fasilitas WC dan musola juga ada, berada di luar dekat gerbang masuk. Perlu diingat juga jangan meninggalkan sampah sekecil apapun di lokasi kawasan hutan lindung mangrove ini, karena dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan ekosistem hutan mangrove. Bawa lagi sampah sisa makanan kita keluar dan buang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Kurang lebih 90 hektar. Untuk saat ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jakarta Barat melalui Dinas Pariwisata Kabupaten bersama dengan pemerintah provinsi pusat. Oh, ini treknya ke depan nih, bukan? Dia kalau pakai tangan nih getaran dia. Ini adalah menara pemandangan untuk melihat hutan mangrove dari atas. Untuk naik ke atas menara ini dibatasi hanya 3 orang. Buat nasi dari Ini adalah putik dan bunga buah bakau. Bila sudah tua akan panjang dengan ujungnya yang runcing menghadap ke tanah. Bila sudah matang akan jatuh langsung menancap di tanah lumpur lantai hutan mangrove dan siap tumbuh dan berkembang menjadi pohon bakau yang baru.